Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Azabiku semua, kalau dilihat dari hukum wudu, maka niat istibahah untuk sholat berkonsekuensi boleh membaca Al-Quran. Sedangkan jika wudu niat untuk baca Al-Quran, maka wudunya tidak berlaku untuk sholat. Sehingga harus mengulang wudu. Karena kedudukan sholat lebih kuat dari kedudukan tilawah Al-Quran di luar sholat. Ya, ini yang saya pelajari dalam mazhab Syafi'i. Sehingga tak heran ulama Syafi'iyah asli, bukan yang mengaku-ngaku. Mereka berpendapat bahwa syariat membolehkan sholat dan baca Al-Quran di kuburan. Tentu bukan tepat di atasnya, melainkan di sampingnya. Nah, azabiku semua, yang mengherankan, saudara kita Wahabi itu menentang keras baca Al-Quran, berdoa di kuburan. Ya, tapi mereka melakukan yang lebih besar dari itu, yakni sholat. Ya, jika menilik fatwa Wahabi, maka dalam foto ini adalah pelanggaran. Tapi dipikir-pikir, banyak tokoh besar Wahabi yang hadir di prosesi pemakamannya. Maka teguran untuk pengikut Wahabi harusnya muncul dari mereka karena menyelisihi fatwanya sendiri. Nah, azabiku semua dimuliakan Allah, dari video yang saya sampaikan ini, pasti akan ada yang berkomentar dari jamaah mereka. Di video kami sebelum pun, ya banyak itu. Ilmunya belum sampai lah, ya, bahwa Nabi pernah sholat jenazah di kubur. Ya, ingat hanya sholat jenazah. Ya pastinya kita akan menjawab, belum sampai. Justru kalau penganut mazhab Syafi'i sejak dulu menganut kebolehan. Yang jadi bahasan, kenapa Wahabi berpendapat bolehnya sholat jenazah tapi menyalahkan yang membaca Al-Quran. Padahal dalam sholat jelas-jelas ada baca Quran di dalamnya, yakni Al-Fatihah. Ya, mereka Wahabi pasti akan berargumen kembali. Nabimu Imam Syafi'i atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya pastinya kita akan menjawab kembali. Ini pertanyaan yang jahil ya. Kalau kita mau kenal Nabi lewat apa? Ya. Mereka pasti akan berdalih keras. Otakmu yang tak sampai. Kami berbicara tentang hadis, sedangkan kamu berbicara tentang pendapat pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kemudian mereka berdalih, aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku pasti tak menang dengan seorang yang jahil. Karena orang jahil tak pernah paham landasan ilmu. Mereka memakai maqalah Imam Syafi'i. Ya. Ada lagi yang akan mengatakan dari mereka, kenal Nabi Muhammad SAW lewat baca buku Sirah Nabawiyah juga bisa. Bisa juga lewat ceramah khusus membahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini komentarnya sudah kemana-mana larinya. Ya pastinya kami akan menjawab. Ya. Buku ditulis oleh ulama, yang meriwayatkan hadis para ulama. Ya. Bisa-bisanya mempertanyakan siapa nabinya Imam Syafi'i atau Nabi Muhammad. Ya. Jelas nabinya Nabi Muhammad. Kenal hukum yang dibawa Nabi lewat para ulama yang silsilah sanadnya terjaga sampai kepada Imam Syafi'i. Kemudian dari beliau kepada Rasulullah SAW. Ya. Ya, mereka akan berdalih kembali. Ya udah, apa salahnya kalau kami belajar tentang siapa sosok Nabi Muhammad SAW itu dari kitab tulisan para ulama, ya, seperti kitab Sirah Nabawiyahnya, ya, yang nggak salah ya, belajar sosok
Nabi Muhammad SAW dari kitab syarah tulisan para ulama. Nah, kami menjawab, ya, sebenarnya ini pertanyaan yang udah kemana-mana larinya, ya, kebiasaan Wahabi lah itu. Ya nggak ada nyalahin. Pertanyaan saya itu ditujukan untuk orang yang bertanya, ya, Nabi kamu Syafi'i apa Muhammad? Ya, gara-gara kami berhukum menggunakan istinbat atau metodenya Imam Syafi'i dalam memahami nusus, ya, masalahnya penanyanya adalah dia merasa bahwa berhukum nggak perlu lewat ulama yang jelas kredibel. Ya, langsung saja kepada nas Quran dan hadis. Ya, maka fungsi pertanyaan saya untuk menyadarkan, ya, bagaimanapun, ya, menghindar dari ulama, maka pada akhirnya akan tetap menggunakan jasa ulama untuk mengenal Nabi ataupun mengenal syariat yang dibawanya. Ya, langsung ke Quran. Quran aja sebelum dicetak, maka dicek oleh para ulama Quran. Langsung ke hadis, maka hadis diriwayatkan para ulama, ditadwin oleh ulama dalam kitab-kitab hadis. Masa mau ambil nas Quran dan hadisnya hasil kerja ulama, tapi nolak metodologi ulama dalam memahami nusus itu? Ya, begitulah Wahabi, sahabiku semua. Ya, perlu diketahui, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sejak dulu memahami dari nusus yang ada bolehnya sholat, baca Quran, doa, tabaruk, tawassul, istighosah di kuburan. Ya. Kalau Wahabi nolak, ya, bahkan menuduh syirik, kemudian mereka bilang kuburan bukan tempat ibadah. Nah, sekarang mereka sholat jenazah di kuburan. Ya kan? Setidaknya membatalkan beberapa fatwa mereka. Yang pertama, ya, kuburan boleh untuk ibadah. Yang kedua, orang sholat saja boleh, apalagi baca Quran dan mendoakan. Ya, karena dalam sholat, ya, di sana rangkaian lengkap ibadah dari doa, baca Quran, sholawat. Maka kalau melaksanakan sebagian ibadah yang ada dalam sholat, maka jelas lebih boleh. Ya, dan tidak bisa Wahabi mengecap orang yang mengamalkan hal itu sebagai kuburiyun. Nah, azabiku semua yang dimuliakan Allah. Jika ada yang mengatakan, udahlah bang, orang dah wafat juga masih dibahas. Masing-masing kelompok mengatakan dirinya benar. Ya, padahal perbedaan itu masih bisa dihormati. Ya, komentar-komentarnya nanti serem tuh di kolom komentar abang. Azabiku semua dimuliakan Allah. Maaf sebelumnya. Ya, kami tidak membicarakan yang wafatnya. Yang kami sedang bicarakan orang hidupnya yang berpendapat bolehnya sholat jenazah tapi nggak boleh tilawah di kuburan. Ya, perlu kalian sadari kalau saya satu grup dengan mereka, nggak kritik pendapat mereka pun di grupnya nyerang-nyerang aswaja tanpa ada sebab. Ya, harus lihat dari dua sisi. Ya, karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ya, tidak bisa serta-merta menyalahkan. Ya, kita yang mengcounter. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, silakan direnungkan apa yang saya sampaikan tadi. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, mungkin itulah dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.